Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidon al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Senang bahagia sekali malam hari ini kita dipertemukan karena kasih sayangnya Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita diberangkatkan ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, nikmat tak terkira buat kita semuanya. Sesibuk apapun diri kita, kita diberikan kesempatan, keluangan waktu untuk sholat berjamaah, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kita diberikan lagi kesempatan sama Allah untuk duduk tolabul ilmi. Maka patutlah kita syukuri malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung yang sudah dijamin masuk surga, tapi beliau kalau beribadah istighfarnya sehari minimal 70 kali. Kemudian beliau tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sampai hari terakhirnya beliau masih tetap berjamaah walau dalam kondisi sakit parah, sampai dipapah kedua bahunya oleh para sahabat, sampai tertatih terseret kakinya tetap melaksanakan sholat berjamaah. Beliau yang sudah maksum dijamin masuk surga aja tetap melaksanakan sholat berjamaah. Kita ini siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, tetangga bukan, hanya umat yang mengaku sholih, sholatnya terkadang masih bolong-bolong. Maka kita wajib banyak-banyak minta ampun kepada Allah, insya Allah. Maka Nabi kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa semangat untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah contoh dari kampung daerah sini, kota ini, yang menjadi contoh iktibar bahwa orang-orang ini mewakili orang-orang yang di rumah juga pada rajin sholat berjamaah. Ya Pak ya? Nah, ini tempatnya, masjidnya luas. Nah, yang sholat berjamaah juga ramai. Mudah-mudahan masjid ini juga semakin makmur, membawa keberkahan untuk kampung, daerah, kota sekitar kita ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah memuji Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah, Ustaz tak bosan lagi terus mengajak kita memperbanyak mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Yuk kita puji Allah dulu sebentar biar hati kita tenang lapang. Siap semuanya? Siap? Oke. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh selawat sekali?
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Semuanya. Ya Nabi alaika. Semuanya. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurung fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi alaika. Semangat semuanya. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib. Iya, terakhir sholawat alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita dipertemukan lagi di berapa minggu lagi kita sampai Lebaran Idul Adha ini? Berapa hari lagi nih? 9 hari lagi atau 8 hari lagi? Sampai kita Idul Adha ya. Maka saya mau menyampaikan sedikit malam hari ini, karena tentang waris kemarin kita sudah sempat selesai. Nanti kalau ada pertanyaan di situ boleh kita tanyakan lagi. Tapi kita akan masuk ke pokok ahwal sasiyah tentang rumah tangga lagi. Tentang bagaimana suami istri menjalin pernikahan, membuat pernikahan ini sebagai misakon holidon, sebagai perjanjian yang sangat kuat, yang sangat suci. Nah, kalau di dalam rumah, ini pokok nih Pak, sering disampaikan dan sudah ada di telinga kita, tapi masih banyak yang suka abai. Maka Ustadz izin mengingatkan, karena kajian-kajian ahwal sasiyah hukum keluarga ini merupakan pokok juga di dalamnya. Kalau ada seorang nahkoda, imam, kepala keluarga, ini kan di sini sudah pada rajin sholat. Nanti ada kaitannya dengan yang kedua yang akan saya bahas hari ini. Saya akan bahas tema kita malam hari ini, mengetuk pintu hidayah dalam rumah tangga. Sebelum saya bahas pintu rumah tangga yang diketuk, saya mau tanya, nggak usah dijawab. Oh, unik nggak? Tanya tapi nggak usah dijawab. Tapi kalau nanti Bapak tanya, saya jawab. Saya mau tanya, Bapak nggak usah jawab, jawab di hatinya masing-masing. Ada nggak di sini yang rumah tangga sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun lebih mungkin, tapi rumah tangganya masih sering konflik dan banyak masalah? Ada? Halo? Yang rumah tangganya sekarang ini masih ada yang masih sering konflik?
Ya, makanya nggak usah dijawab. Ada nggak ini? Oh ya, Bang, perintahnya nggak dijawab. Kalau dijawab aneh ini ya. Kalau memang ada di situ, ini masalahnya. Kalau dijawab satu persatu habis waktunya, betul Pak. Maka nggak usah dijawab. Kalau memang ada, oh itu saya Ustadz. Mungkin ada permasalahan di dua kategori ini. Saya mau sampaikan hari ini kita akan coba kupas sedikit demi sedikit. Satu, mungkin rumah tangga di dalamnya sholatnya masih karena makhluk, bukan karena Allah. Sekarang kita mau bahas dulu tentang perkara sholat ini, ya. Yang pertama, tolong sampaikan yang ada di sini yang berangkat. Nah, Ustadz kepingin ngajak keluarga, tapi Ustadz tadi dari kantor langsung meluncur ke rumah sakit Abdul Muluk. Tadi ada teman organisasi Ustadz kecelakaan suami istri, ya, masuk rumah sakit dua-duanya. Salah satunya yang suaminya Ustadz dan tokoh juga masuk rumah sakit. Yang satunya juga tokoh tapi suaminya yang masuk rumah sakit. Satunya lagi istrinya tokoh masjid masuk rumah sakit. Jadi 4 orang hari ini yang masuk rumah sakit yang kami kunjungi hari ini. Sore ini pulang jam 4, sampai sana jam 5 ketemu, pulang langsung berangkat ke Jatimulyo. Ini Waikandis sini. Sampai sini tadi alhamdulillah, terima kasih sudah menunggu sedikit. Alhamdulillah kita ketemu, bisa sholat maghrib berjamaah dan bisa ketemu sekarang. Habis ini habis sholat isya saya sudah harus ke Lampung Selatan, ya. Tapi mampir dulu ke Tanjung Sedang dulu sebentar. Lampung Selatan harus semuanya dikunjungi. Jadi saya kepingin yang saya sampaikan sedikit ini tolong dibawa pulang sebagai azimat, dipakai sungguh-sungguh, diperhatikan sungguh-sungguh. Pertanyaannya tidak usah dijawab. Sopo sing wis berumur panjang pernikahannya tapi masih banyak konflik dan masalah yang root dalam rumah tangganya. Satu, bisa jadi sholatnya belum benar. Sholatnya bukan karena Allah, tapi sholatnya masih karena makhluk. Karena kalau sholatnya sudah karena Allah, wasta'inu bisobri, apa Pak? Ini harus dijawab. Wasta'inu bisobri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabarnya sudah, sholatnya sudah, tapi kok nggak ketemu solusi. Padahal sahabat Nabi dulu ada yang baru masuk Islam, sholatnya husuk, anaknya pagi meninggal dunia, sudah mau dimakamkan, sudah dimandikan, tapi karena dia baru masuk Islam, dia angkat tangannya setelah sholat, ya Allah, aku barusan saja masuk Islam, aku barusan saja melaksanakan sholat seperti perintah nabiku, wasta'inu bisobri wassalah, sabar aku sudah, sholat aku sudah, tapi kenapa anakku malah meninggal dunia? Ya Allah, takutnya ini menjadi fitnah, saya masuk Islam kok malah meninggal dunia. Ya Rob, tolong hidupkan kembali anak saya. Doa seorang muslim yang tadi baru masuk Islam itu karena ngejos dekat sama baginda Rasulullah SAW. Pagi sudah dimandikan, siang ikut makan berjamaah bareng sama keluarganya. Dihidupkan kembali seperti mati suri dibuatnya. Doa seorang mukmin yang sejati, sholatnya menembus daripada langit, dikabulkan mudah sama Allah. Tapi kenapa kita sholatnya masih belum full, belum baik? Bisa jadi ini penyebabnya karena makhluk, bukan karena Allah. Maka saya mau singkat, silakan persiapkan pertanyaannya. Isya kita nanti jam tujuan saya akan sampaikan. Ini dasar hukum kita semuanya, ya. Orang yang mengabaikan daripada sholat, ini ada dalam surat Maryam ayat 59. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Orang yang tidak sholat, dia masuk kategori orang yang sesat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, perjanjian antara kita dan mereka orang kafir adalah perbedaannya adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Ini kenceng Pak, ya. Maka dampaknya untuk rumah tangga apa? Rumah tangga yang tanpa sholat
akan terasa gersang. Apa gersang, Pak? Geringsang, panas, penuh kegelisahan, dan hilangnya perlindungan malaikat dari gangguan setan yang ingin memicu daripada konflik yang ada di rumah. Maka coba dicek lagi ya, orang-orang yang saat ini sholatnya kok belum benar, bisa jadi saat ini karena sholatnya masih karena makhluk. Yang kedua, saya ingin ingatkan kembali, ini juga permasalahan rumah tangga. Bisa jadi masalah yang sekarang ini dirasakan sama suami ataupun istri, suasananya kok anget, suasananya kok geringsang, karena masalah salah satunya atau dua-duanya pasangan ini enggan ya dalam belajar agama, males-malesan, sudah masuk ke dalam masjid masih diuji sama syaitan, ikut mengobrol, gak mendengarkan baik-baik, mereka asik dengan gadget, asik dengan masalahnya dengan temennya, sehingga berbincang, sehingga ini bisa jadi menjadi masalah yang menyebabkan rumah tangga menjadi anget. Maka saya pesan, belajar agama ini ya, kalau kita bisa lakukan, sudah kita tahu dari mulai buayan sampai ke liang lahat, tuntutlah ilmu dari mulai buayan masih digendong, tadi saya mendengar suara bayi itu masih digendong, itu sudah wajib cari ilmu sampai meninggal dunia kalau bisa. Kalau bisa, utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa Cina yang Rasul suruh kita berangkat ke sana? Karena Cina ini dari dulu memang orangnya banyak, orangnya juga pinter-pinter. Bahkan kita disuruh menuntut ilmu, mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Coba kalau kita ngelihat negerinya orang-orang muslim bukan Cina saat ini, tapi bahkan kita disuruh menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Saking pentingnya menuntut ilmu ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disampaikan bahwa menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, wajib. Maka kalau sekarang masalah rumah tangga nggak selesai-selesai, bisa jadi karena ceteknya ilmu kita. Maka solusi menghadapi pasangan yang futur, suaminya mau berangkat, istrinya kagak mau, istrinya mau berangkat, suaminya kagak mau, maka saya bersyukur betul Pak di Al-Falah ini Pak. Di Al-Falah ini bagus, kenapa? Karena bapak-bapaknya mau ngaji habis maghrib. Di beberapa masjid juga banyak seperti itu ya, tapi jamaahnya ya lumayan, termasuk di Al-Falah ini lumayan. Kebanyakan sekarang ini yang mengaji itu kebanyakan ibu-ibu majelis taklim, betul nggak? Kalau ibu-ibu rame, tapi kalau bapak-bapak ya begini. Tapi kita masih bersyukur, masih rame. Sebenarnya Pak, kitalah yang harus mengajari pasangan kita. Maka bapak-bapaknya ngaji yang rajin, diajarkan kepada istrinya. Istri-istri para sahabat dulu itu tidak bertemu sama Nabi langsung. Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sahabat merekam, dicatat, hadis dicatat, kemudian beliau melakukan yang namanya taklim di rumah, disampaikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, sehingga apa? Istrinya menjadi solehah, anak-anaknya menjadi hafiz dan hafizah. Tugas kita laki-laki menyampaikan kepada istri. Nah, sekarang banyaknya media sosial, ini membuat kita ini juga kadang lalai. Media sosial masih nonton yang macam-macam, tapi tidak mencari ilmu di dalamnya. Maka saya berpesan, buat yang futur, buat yang lemah ya, sebelum menyuruh pasangan kita sholat, tunjukkan bahwa sholat membuat kita lebih sabar, lebih penyayang. Kita bapak-bapak semuanya, ayo kita latihan. Ini juga nasihat buat Suratno juga. Kalau kita sudah sholat, kita harus bertambah sabarnya, ditambah penyayangnya ya, dan lebih tenang menghadapi sesuatu.
ibu-ibu, istri-istri sholatnya pada di rumah, tapi kita sholatnya di masjid. Harusnya kita pulang, kita menjadi contoh teladan. Sholat kita membuat kita sabar, semakin penyayang, semakin tenang. Ojo gerusah-gerusu. Kalau kita sebagai pemimpin saja gerusah-gerusu, sampai di rumah nggak karu-karuan. Maka tunjukkan pulang dari sholat kita semakin tenang. Kemudian apa? Pilih waktu yang tepat, rifkon. Ya, waktu yang tepat. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal. Sampaikanlah nasihat saat suasana hati pasangan sedang senang, bukan saat sedang lelah atau bertengkar. Kalau mau ngajakin pasangannya, siapa di sini yang ngajakin istrinya ikut kajian malam hari Cong? Coba oke. Ini ngecong beneran ini. Ada nggak yang istrinya yang ikut malam hari ini? Nggak. Anaknya ngikut? Ada, alhamdulillah. Cucunya ngikut? Ada. Mantunya ngikut? Enggak. Badal ini kewajiban kita untuk ngasih tahu mereka. Sementara kita sedang ngaji, istri di rumah nonton TV, istri di rumah nonton TikTok, sehingga kita belajar nggak ngefek sama istri. Paham ini Pak maksud saya? Maka kalau bisa ajak pasangan kita juga ikut tholabul ilmi. Jangan hanya kita yang pinter. Kenapa? Karena ini dunianya sudah canggih. Kalau anda bisa secara langsung seperti ini, lewat media sosial yang ditemani sama suaminya, yuk kita ngaji ini, yuk kita dengarkan bareng-bareng. Itu ya. Yang ketiga, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, yang disampaikan dalam surat Al-Asr. Ya, disampaikan bahwasanya gunakan bahasa kita, bukan kamu. Jadi kalau mau ngajak pasangan itu, ayo kita berubah yuk, ayo kita sholat yuk. Jadi gunakan bahasa kita, jangan kamu nggak sholat. Nah, repot tuh seperti itu ya. Jadi gunakan bahasa kita. Contohnya misalkan kalau emang kita mau ini, sayang misalkan, yuk kita belajar ngaji yuk, belajar ngaji di masjid, ikut kajian, atau bareng-bareng biar rumah kita lebih berkah. Ya, ini cara ngomong sama pasangan, bukan ngomongnya kamu kok nggak mau belajar agama sih, sakit hati mereka. Apalagi mereka sudah ngelihat TikTok masing-masing, seakan-akan kita dianggapnya yang paling pintar sebagai seorang pasangan, ya. Dan yang berikutnya, coba kalau mau ngajak pasangan ini, berikan hadiah dan apresiasi, berikan pujian saat dia mulai melangkah ke masjid atau mau mendengarkan kajian singkat. Kalau sudah mulai mau mendengarkan kajian singkat, kasih motivasi positif, ya, yang lebih ampuh. Nah ini rayuan juga nih, kalau bapak ibu semuanya mau ngajak ke sini, ngajaknya jangan ngomong mau pengajian, ya. Ngajaknya bagaimana kita ini punya cara yang elegan, ya, ngomong sama pasangan kita bahwasanya sayang, cinta aja itu nggak cukup kita. Ya, kita sama-sama mau mengkaji. Ngomongnya kayak gini, yuk saya kepingin ditemani untuk berangkat ke masjid bareng. Kayaknya kalau kita ngedengerin kajian bareng-bareng itu lebih mendamaikan hati saya. Ayo kita berangkat bareng-bareng. Nanti selepas sholat isya saya ajak kita sama-sama bareng makan di tempat favoritmu. Maka dengan model seperti ini, istri ataupun pasangan ini akan ikut mau mengaji. Jadi jangan biarkan Pak cuma kita saja yang mengaji Pak, ajak pasangan kita. Kalau enggak, ini yang menyebabkan, mohon maaf, banyak ibu-ibu majelis taklim akhirnya ngaji sendirian berangkat, bareng sama ustadz, diajarin sama ustadz, sehingga banyak yang akhirnya jatuh cinta sama ustadznya. Ini benar Pak. Kenapa? Karena suaminya nggak ngajarin, sementara sang istri tersebut dia punya data pembanding. Coba kalau suami saya kayak ustadz itu ya. Jadi punya data pembanding Pak. Makanya kalau memang bisa, ajaklah keluarga, istri untuk sama-sama ikut belajar ngaji. Kenapa gelap ini? Adakah yang terpencet? Nah, saya sampaikan kepada Bapak sekalian ya. Nah, rumah tangga tanpa ilmu seperti berlayar tanpa kompas.
Boleh ini jadikan sebagai status nih. Rumah tangga tanpa ilmu seperti belajar tanpa kompas. Berlayar ke tengah lautan, nggak ada kompasnya. Badai ke sana, dia ikut ke sana, badai ke kiri, dia ikut ke kiri. Maka banyak konflik rumah tangga terjadi bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang ilmu. Maka sekali lagi saya mengajak kepada Bapak sekalian, ajain pasangannya cari ilmu bareng-bareng, mumpung aman. Ya kan, kalau tempat kita kan ngaji bareng sama istrinya kan nggak jadi fitnah tempat kita ini. Istri sudah disiapkan tabir di belakang, kosong emak-emaknya misalkan. Kita yang penuh diajak. Kalau tidak, istri mencari pengajian di rumah. Nanti pulang punya data pembanding. Ngaji sama siapa? Ustadz Suratno. Wah, saya barusan ngaji sama Ustadz ini di rumah. Tapi kalau bareng-bareng nanti di rumah bisa didiskusikan. Maka bagaimana penyadarannya? Tanpa mengaji, suami tidak tahu cara menegur istri dengan lembut sesuai dengan sunnah. Kalau negurnya dengan kasar tidak akan pernah sampai. Maka tegurlah dengan penuh kasih sayang. Dan istri juga tidak tahu cara memuliakan suami sebagai ibadah. Kenapa? Karena kurang ilmu. Dan majelis ilmu memberikan kita manual book lah. Kalau kayak gini kan ada gurunya langsung. Bapak bisa bertanya, ibu bisa bertanya langsung sama gurunya. Tapi kalau di TikTok, di YouTube bagus juga seperti itu. Tapi kita tidak bisa bertanya secara langsung, kecuali kalau ada live. Kalau ada live tidak ada pasangannya juga nanti bisa menjadi fitnah. Makanya kalau emang bisa diajak betul-betul pasangannya untuk mengaji. Yang terakhir dipersiapkan ini pertanyaannya. Keutamaan majelis ilmu yang sedang kita bahas model seperti ini Pak, ini kayaknya sederhana loh Pak. Bener aja. Kita duduk kayak gini sampai dengan Isya. Kalau di rumah Pak, kita baru duduk sebentar, tahu-tahu sudah ke masjid lagi loh Pak. Sudah Isya lagi Pak. Tapi kalau kita duduk di masjid Pak, keutamaannya menghadiri kajian bukan hanya soal menambah wawasan, tapi menjemput sakinah. Saya kadang iri Pak, kalau pas saya pulang dinas, pulang kerja kayak gitu ya, saya ngisi kajian jauh, tidak bersama keluarga, saya ngelihat pasangan suami istri boncengan naik motor mau maghriban bareng, dan di maghrib tersebut itu ada kajian di masjid itu. Kadang saya iri, jujur Pak, saya iri, walaupun saya seorang penceramah, pendakwah ya, tapi saya kepingin juga mengajak pasangan saya juga ikut ngaji. Selama ini karena ustadz dianggapnya kan, oh ustadz bisa ngajarin di rumah, tapi saya kepingin dalam benak saya juga mengajak, naik motor atau naik mobil bareng sama istrinya ngaji. Nah, kepingin Pak. Maka yang punya kesempatan masih punya pasangan, dibawalah itu ngaji ya. Jangan sampai terlambat. Tahu-tahu istrinya lebih pinter, ngajinya lewat mana? Lewat YouTube. Kalau dia pinter lewat kajian tidak ada gurunya, nanti menyebabkan dia berani ngelawan sama suaminya. Tapi kalau ada gurunya, sama-sama ikut ngaji bareng-bareng. Tadi yang Bunda maksudin apa? Oh begini ya yang dimaksudin. Aku kok nggak nyambung di sini. Nah, suaminya nyambung. Jadi sama-sama saling memberikan masukan. Maka penyadaran Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di majelis ilmu malaikat membentangkan sayapnya, diturunkan sakinah. Orang datang kayak gini sakinah Pak. Kalau konflik-konflik di rumah bawa ke masjid. Siapa tahu ada kalimat satu yang membentur dada dia. Dek. Nanti pas pulang kata ustadznya ngomong, Bu, nanti kalau pulang sama suaminya, sudah naik motornya, pulang ke rumah, dirangkul pinggang suaminya. Tiba-tiba luruh, yang tadinya keras kepalanya lagi marahan, pulang mereka mendapatkan sakinah, tenang. Coba pelajari, kalau bapak sedang konflik bawa ke masjid untuk dengerin kajian, pulangnya nanti gandeng atau diajak makan, nanti reda itu amarahnya Pak. Ya. Jangan malah dipanas-panasin terus, disadarkan ya. Bayangkan kalau ketenangan itu kita bawa pulang ke rumah setelah mengaji, apa rasanya? Nih bapak-bapak yang duduk di sini, tenang kita ngaji, ketemu ustadz ini rasanya tenang, kepinginnya berlama-lama. Kalau ketenangan itu kita bawa pulang, apa rasanya Pak? Suami tenang, istri tenang, dinasihatin, hei poro istri, ojo ngelawan karo suami, masuk dia, karena yang nasihatin orang lain. Hei para suami yang sayang sama istri, dua-duanya masuk. Terakhir di closing, nanti pulangnya naik motor dalam keadaan
dipegang pinggang suaminya. Ingat, nanti yang pulang nggak bawa kendaraan, gandengan tangan suami istri. Anaknya ngeliat. Nanti yang sedang naik mobil pulang ke rumah agak jauhan sedikit sambil nyetir sesekali tangannya pegang tangan istrinya. Itu indah, Pak. Maka coba dipraktekkan. Mudah-mudahan nanti 2 minggu yang akan datang kita ketemu lagi, majelisnya bapak-bapak yang ada di sini, pasangannya juga datang juga, insya Allah. Karena Ustadz akan mengkaji terus tentang masalah keluarga, Pak. Nggak akan lari Ustadz dari masalah keluarga. Kenapa? Karena memang pakemnya Ustadz masalah keluarga, ahwal sasiyah, hukum keluarga. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Ustadz menjawab pertanyaan, mau diajakin tapi keluarga kita ini istri ngakunya sibuk, suaminya ngakunya sibuk. Nah, maka ingatkan pasangan bahwa dunia tidak akan pernah ada habisnya, wahai sayangku. Nggak ada pernah habisnya. Maka penyadarannya bagaimana? Kita punya waktu kok berjam-jam buat scroll TikTok, scroll HP, scroll video seperti itu ya, nonton film. Tapi kenapa tidak punya waktu 1 jam saja, seminggu aja sekali kita dengerin ayat-ayatnya Allah, ngaji bareng-bareng, ketemu sama Ustadz. Mencari uang urusan dunia, tapi kita buta huruf terhadap soal-soal urusan akhirat. Jadi dia sadar pelan-pelan ya. Bagaimana sekali lagi strategi mengajak solusi praktis pasangan supaya mau ngaji. Tadi yang saya bahas, saya bahasakan ulang lagi ya Pak. Ajak pasangan kita, pasangan Bapak Ibu. Halo Ibu. Ibu. Ya, ibu-ibunya sudah mulai nih. Kayaknya besok saya mau ajak suami saya deh. Bahasanya apa nih? Bilang, ayo kita kencan spiritual. Ini bukan kiai yang ada lagi viral itu, bukan ya. Kencan spiritual model kayak gitu ya. Bukan yang seperti itu. Kencan spiritual yang tadi saya sampaikan, ayo ngaji. Ya, aku ini masih kurang ilmu loh, Ma, ya. Tapi katakan, sayang, hari Sabtu besok gitu ngerayunya ya, kira-kiranya ya. Ada kajian bagus loh. Malam Kamis besok ada kajian bagus loh bareng sama Ustaz Suratno misalkan ya. Kita kajian yuk, saya minta ditemui karena saya kurang ilmu. Nanti pulang dari sana kita makan bareng di tempat favoritmu yang tadi saya sampaikan. Enak lo dengernya kayak itu Pak. Aku pingin punya waktu berdua sama kamu sayang. Jadi ada romantis. Itu yang namanya kencan spiritual ya. Jadi yang dapat ilmu bukan hanya bapak saja, istrinya juga dapat ya. Atau mulai dari yang kajian online tadi itu, mulailah online bareng-bareng. Kalau pas lagi gak ada acara malam Kamis di sini, pas malam Jumatnya misalkan gak ada kajian di rumah, ngelihat video online bareng-bareng. Mah, ini ada kajian bagus nih yang menenteramkan jiwa kita. Jangan cari-cari yang sesuai dengan maunya kita ya Pak ya. Ini kadang-kadang bapak-bapak, mama, lihat nih mah, ada video bagus nih, tapi maunya kita. Alah, nggak mau lagi, besok nggak mau lagi dibuat nonton. Tapi kalau misalkan trik bagaimana rumah tangga sakinah, bagaimana mengaji bareng yang damai-damai, yang kalau dua-duanya mendengarkan dapat ilmu, bukan memihak salah satu. Paham nih Pak? Contoh misalkan bapak-bapaknya ngasih nasihat lewat itu tentang bagaimana menjadi istri yang taat nih mah, dengerin mah, menjadi istri yang taat tuh kayak gini mah, pasti berontak. Atau seorang istri ngomong sama suaminya, Pak, ini ada video bagus nih Pak. Entah dikirim, entah dibacakan secara langsung, atau dikasih secara langsung. Isinya apa? Menjadi suami yang bertanggung jawab. Pasti konflik. Pasti itu. Tapi kalau ngomonginnya bagaimana mengatur keuangan bersama, bagaimana membuat rumah itu damai, ngelihat kajian bagaimana menyusun tempat rak itu gimana supaya bisa membuat bersama-sama, itu membuat rukun. Maka saya berikan saran, kalau mau memberikan kritik membangun kepada pasangannya, jangan melalui lisan kita, tapi gunakanlah pihak ketiga. Contoh misalkan, Ustadz, saya mau punya pesanan apa? Di belakang ada istri saya Ustadz. Istri saya itu keras. Istri saya itu ngambekan. Kalau sudah ngambek guling-guling pinggir jalan misal.
Gimana ya Ustadz caranya nasehatin? Nah itu serahin sama Ustadz. Nanti Ustadz mengolah dengan bahasa Ustadz yang tidak menghakimi istri, sehingga istri tersadar kayaknya itu agak mirip-mirip dengan saya. Apa iya mah? Nah gitu. Nah, jadi sang istri kena, kayaknya saya salah deh ya. Kenapa dapat nasihat dari pihak ketiga? Sekali lagi, untuk mendapatkan nasihat langsung lewat lisan pasangan terkadang itu berat. Maka gunakanlah pihak ketiga. Siapa? Ustadz, guru, ikut kajian yang langsung bisa bertanya seperti itu. Terakhir, kalau mau ngajakin tips sholat ataupun ngajakin kajian, saya berpesan sebagai istri, sebagai suami, tolong ngomongnya, memintanya dengan kerendahan hati, jangan dipaksa. Gini contohnya, sebagai istri atau suami sampaikanlah, "Mah atau ayah, bantu aku sih jadi suami yang baik ya, bantu aku jadi orang yang baik, bantu aku sih jadi istri yang baik." Kalau kata istri, bantu aku sih jadi suami yang baik. Aku merasa hatiku kok makin keras dari hari ke hari ya. Kerasakan mah? Iya, ayah ini marah-marah, emosional. Kan dia langsung kan? Nah, maka kalau kayak gitu makin keras kalau nggak dengar nasihat agama saya ini mah. Maka temani aku ke kajiannya biar kita sama-sama belajar. Jadi ketika ada kalimat yang membuat dia merendah, maka pasangan itu juga akan merasa empati dan peduli. Nah, pasangan biasanya kan akan lebih luluh ya kalau merasa dibutuhkan, bukan digurui. "Mah, aku butuh mama loh untuk nemenin besok malam Kamis loh." Apa sih ya? Saya ini kok hatinya ngerasa lebih keras sekarang ini. "Mama kerasa nggak mama ayah ini kerjaannya marah-marah terus?" "Iya, ayah ini marah-marah terus." "Itu mah, ayah ini kayaknya makin hari kok kesurupan sundel bolong apa gimana ya mah ya?" "Terus gimana ya?" "Gini mah, temenin aku sih ikut kajian malam Kamis besok. Temenin aku," namanya temenin, dia ngerasa dibutuhkan. Maka dia akan mengatakan, "Ya udah besok nanti saya masaknya lebih awal sehingga kita berangkatnya lebih awal." Begitu Pak. Yang istri juga kayak gitu. "Ya ayah kerasa nggak mama ini kerjanya ngomel-ngomel, cerewet, bawel, marah-marah terus sama ayah?" "Iya." "Apa seperti itu? Kamu nggak boleh seperti itu." Nah makanya itu, karena saya ngerasa butuh agama, temenin mama sih, temenin bunda sih ikut kajian malam Kamis itu di Al-Falah, kayaknya kok kedengarannya enak. Saya butuh ayah temenin. Maka suaminya jadi ikut bareng-bareng. Kalau itu dilakukan, insya Allah akan menjadi sebuah keberkahan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga menjadi damai. Saya buat kesimpulan, siapkan pertanyaan 1 atau 2 orang tentang permasalahan tidak sholat dan susah mencari ilmu. Itu dulu, biar fokusnya ke situ dulu, nggak ngelebar kemana-mana. Karena saya sudah menyiapkan 100 topik tentang masalah rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari hal yang paling kecil dasar seperti itu sampai nanti masalah konflik-konflik rumah tangga. Jadi kalau setiap Kamis yang ikut, nanti kita akan kupas sedikit demi sedikit. Ini tentang masalah sholat dan mencari ilmu sebagai dasarnya. Saya mau simpulkan, siapkan pertanyaannya. Penyadaran terbaik adalah dengan doa. Mintalah kepada Allah, "Ya Allah, lunakkanlah hati pasanganku agar mencintai majlis ilmu sebagaimana Engkau mencintainya." Hidayah adalah hak prerogatifnya Allah. Tugas kita hanya mengajak dengan cara yang baik dan dengan cara yang indah. Itu kesimpulan Ustadz. Ustadz akan buka forum tanya jawab. Siapa rumah tangganya yang masih suka bolong sholat, atau punya kendala tentang sholat, atau punya permasalahan pertanyaan tentang sholat, atau yang punya pertanyaan tentang ilmu, majlis ilmu, males-males cari ilmu, saya buka forum tanya jawab. Silahkan. Siapa ini yang punya permasalahan? Bapak 1, silahkan. Ibu-ibu ada? Ada nggak ibu-ibunya? 1 dulu Bapak ya. Oke Pak, Isya jam berapa kita? 3 menit lagi Pak, singkat Pak, silakan Pak. Ya, waalaikumsalam. Sering tidak khusyuk. Cara menghilangkan ketidakhusyuan tersebut. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang kayaknya sederhana, tapi hampir nyaris kita merasakannya. Ibu-ibu yang belakang ada pertanyaan?
Aman ya Bu? Saya jawab ya Bu? Oke. Gini. Dulu Sayyidina Umar pernah kan beliau kena panah atau kena lembing itu. Kalau nggak salah ya, terluka parah. Maka beliau ketika mau dicabut, baru dicabut sedikit, sakit, nggak kuat lagi dia. Beliau membuat sebuah permintaan, tolong cabut ini nanti ketika aku sedang sholat. Maka ketika dia sedang sholat, beliau sedang sholat, dicabut itu tidak terasa, saking husuknya sholat. Sementara kita sholat tidak bisa husuk. Allahu Akbar, oh di sana kunci di kantong itu, cariin seharian, ketemu waktu kita sholat. Ada yang kayak gitu? Allahu Akbar, Assalamualaikum, aduh orang nagih hutang lagi itulah. Selalu terganggu, hilang konsentrasinya. Satu penyebabnya, perhatikan, istinja dan wudunya tidak benar. Kalau istinja, wudu tidak benar, sholatnya pasti rapuh. Mandinya tidak benar, mandi wajibnya tidak benar, maka menyebabkan sholatnya hilang kehusuan. Dua penyebabnya, bisa jadi ada masuk makanan-makanan yang subhat ataupun haram, sehingga menyebabkan kita itu terhijab tentang kehusuan tersebut. Coba dua cek ini dulu, wudunya, istinjanya bagaimana, sudah benar atau belum? Coba cek yang istinja bapak-bapak, masih ada enggak, mohon maaf, yang dia buang air kecil tidak jongkok, masih berdiri. Kalau masih berdiri, ada satu tetes, itu menyebabkan wudunya tidak sah, istinjanya tidak sah, sholatnya rusak, sehingga tidak khusyuk. Apalagi kalau berdiri sudah selesai masih dipukul lagi, tweng, nah, atau digebet-gebet gitu saja, nah nggak karu-karuan. Paham ini maksudnya? Coba perhatikan itu dulu Bu. Terus bagaimana supaya kita, nanti kan solusinya Pak, ini sudah isya ya, solusinya bagaimana supaya kita latihan sholat khusyuk? Perhatikan Pak, saya punya guru namanya Kiai Haji Hamid Al-Asna. Itu beliau salah satu muridnya Syekh Sungkar, tentang mengajarkan bagaimana sholat khusyuk yang nyantol karena waktunya singkat. Apa kata beliau? Salah satu yang menyebabkan sholat kita khusyuk, kita harus merasakan, inilah sholatku yang terakhir. Hari ini saya masih bisa sholat isya, takutnya subuh besok lewat, gak bisa lagi. Jadi waktu sholat, inilah sholatku yang terakhir. Allahu Akbar, besok saya pasti disolatin sama orang lain. Maka dengan cara model seperti itu, ini bisa menjadikan asbab kita sholatnya khusyuk. Kalau sudah belajar ini sholatku yang terakhir, masih ada yang lain, berarti ada perkara yang tadi saya sebutkan, entah makanannya, entah istinjanya, wudunya, mandinya tidak benar, sehingga menyebabkan apa? Sholatnya tidak menjadikan asbab pertolongan Allah, tapi sholatnya hanya pelarian daripada kenyataan. Ada yang sedang viral TikTok itu kan, istrinya ngelihat WA, kemudian mau bertanya sama suaminya, ya itu yang WA siapa? Allahu Akbar, sholat dia, rukuk dia, sujud, sampai salam lagi. Istrinya nungguin, ya ini siapa yang ini? Dia langsung takbir lagi, Allahu Akbar, lari dari kenyataan. Karena waktu sholat tidak berani ganggu istrinya. Sholat yang model seperti ini tidak akan menumbuhkan pertolongan Allah, tapi malah akan menambah masalah bagi dirinya sendiri. Maka luruskan niat, sempurnakan amalan, perbaiki wudunya, istinjanya, jangan berdiri jongkok. Laki-laki yang kencingnya, buang air kecilnya berdiri, bisa terkena penyakit yang namanya prostat. Kenapa wanita nggak kena penyakit prostat? Mohon maaf, karena jarang dan nyaris tidak ada wanita yang buang air kecilnya sambil berdiri. Tapi kalau bapak-bapak lewat tol itu kebanyakan, mohon maaf, di balik-balik mobilnya, apa yang dibuang air kecil itu? Bannya, sambil berdiri. Kadangan nggak dibersihkan, disentil pula, nah tambah nggak karu-karuan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini candaan tapi kenyataan ada di situ. Maka perbaiki itu. Mudah-mudahan sholat bapak bisa khusyuk. Perbaiki rizkinya yang masuk sambil berdoa, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Sesungguhnya ibadahku, solatku, hidupku, matiku karena Engkau saja. Solatku ini karena Engkau ya Allah, gak mengharap pujian dari makhluk. Terserah orang gak suka dengan solat saya, no problem, tapi solatku semua karena Engkau. Kalau kita sudah solat karena Allah, mudah-mudahan terus lakukan, nanti Allah berikan kehusyuan secara perlahan-lahan. Mungkin ini aja karena Isya sudah tiba. Ada lagi yang mau bertanya sebenarnya ya, tapi tidak memungkinkan lagi. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan minggu depan saya akan bahas lagi dengan permasalahan rumah tangga yang lainnya. Kalau masih ada tanya ya Pak ya, tapi waktu tidak memungkinkan lagi. Insya Allah lain waktu, minggu keempat ya nak ya, minggu keempat kita ketemu lagi dengan topik permasalahan keluarga yang lainnya untuk kita bahas bersama. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.